I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Sinaga dari NIM 38, Prodi Kimia kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini dibagi berdasarkan dua pengertian, yaitu keanekaragaman dan hayati, yang dimana keanekaragaman ini merupakan berbagai macam makhluk hidup yang dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, tekstur, jumlah, maupun sifat. Dan hayati ini merupakan sesuatu makhluk yang hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, maupun sifat. Yang kedua, adapun tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati ini dimulai dari organisme yang lebih rendah ke organisme yang lebih tinggi, yaitu mulai tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Tingkatan gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya susunan gen yang berbeda tiap individu dalam satu spesies, yang dimana gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai dalam kromosom. Pada tingkat keanekaragaman genetik ini mempengaruhi bentuk fenotip yang dapat dilihat secara langsung dan secara fisiologis. Semakin beragam keanekaragaman genetik suatu populasi, maka menunjukkan semakin besar kemampuan populasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Indonesia yang memiliki keanekaragaman lingkungan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya variasi genetik tersebut. Contoh keanekaragaman hayati pada tingkat genetik cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, yaitu nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan diantaranya yaitu mangga. Contohnya mangga arum manis, mangga golek, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan yaitu anjing dengan ras anjing golden dan anjing bulldog. Yang kedua, tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contoh tingkat spesies pada tumbuhan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tingkat genus. Tingkat genus ini misalnya jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Yang kedua tingkat famili, yaitu padi dan jagung. Contoh tingkat spesies pada hewan yaitu tingkat genus diantaranya kucing leopard, kucing rumah, dan kucing hutan. Tingkat familinya yaitu sapi dan kerbau. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran matahari. Keanekaragaman ekosistem memiliki kaitan dengan kekayaan tipe habitat. Keanekaragaman ekosistem ini tidak hanya terjadi dari satu pulau ke pulau lain, tetapi juga dapat satu tempat ke tempat lainnya juga. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem diantaranya ekosistem lumut, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem pantai, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat diambil adalah keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat proses evaluasi dan adaptasi, yang dimana evaluasi adalah perubahan yang dapat terjadi dalam waktu yang lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru.
Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.